Ialah material output. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan bersamaan dengan prinsip BSDF, di sini kan di tempat shader editor itu kan ada material output. Jadi material output ini merupakan untuk memunculkan efek-efek yang sudah kita buat. Jadi material dan tekstur sudah kita buat, masukinnya ke sini material output. Outputnya dari shader editor yang ngebuat dia bisa kita lihat di objek kita seperti itu. Dan isinya itu ada si surface, volume, juga displacement seperti itu. Lanjut lagi, di sini ada image texture. Nah, image texture ini merupakan suatu node untuk naruh gambar-gambar yang udah ada di folder kita ke dalam shader editor. Di sini kan itu ada new dan open. Kalau misalkan kita teman-teman bisa milih open, di sini tuh nanti dia akan muncul folder teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja gambar yang teman-teman inginkan, habis itu tinggal import ke sini, atau teman-teman bisa drop and drag gambar teman-teman ke shader editor dan dia akan langsung bikin image texture kayak gini dengan secara otomatis. Seperti itu teman-teman. Setelah itu ada tekstur koordinat di sini. Nah, tekstur koordinat ini merupakan node untuk menentukan si koordinat si tekstur tersebut pada objek kita, dan untuk mengatur si koordinatnya itu, mengatur settingan values koordinatnya itu ada di node mapping. Nah, jadi di tekstur koordinat di sini itu kan ada generate normal UV object kamera dan lain-lainnya di sini. Biasanya defaultnya itu si tekstur koordinat dia akan langsung nyambung UV-nya si tekstur koordinat ke vektornya si mapping. Dan maksudnya UV ini ia akan mengatur tekstur di objek yang udah kita buat. Jadi kalau misalkan teman-teman ngotak-ngatik si values dari node mapping, dia akan menggeser tekstur gambarnya itu sesuai yang teman-teman inginkan. Karena di sini kita milihnya itu UV ke vektornya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang mengenai tekstur koordinat, dia akan nyambung ke mapping, node mapping. Nah, node mapping ini di sini berbentuknya seperti ini, kawan-kawan. Nah, dia ini yang UV tadi, dia akan masuk ke vektor ini dia, nyambungnya. Terus yang teman-teman bisa atur itu hanya location, rotation, dan scale aja di sini. Dan si vektor ini, dia itu bisa nyambung ke color ramp, sama dia bisa nyambung ke image texture. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita geser di sini, nah, kita zoom, scroll ke depan. Nah, yang bisa kita lihat di sini, UV-nya ini nyambung ke vektor, dan vektor ini tuh bisa nyambung lagi ke vektor yang ada di image texture ini di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita geser si location-nya ini, dia akan berubah seperti ini. Karena kita atur itu UV-nya, ya dimana tuh UV itu untuk mengatur tekstur pada gambar di objek ini, seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau misalkan kalau normalnya di normal, dia geser normalnya doang. Nah, kalau misalkan kita objeknya, nah dia akan menggeser seperti ini, sesuai dengan objeknya di sini. Kalau misalkan kita kamera, dia akan berubah seperti ini, sesuai dengan kameranya tuh. Kamera di ini ya guys ya, di interface kita di sini digerakin pakai kalau tengah biasa. Kalau teman-teman geser menjadi seperti ini. Nah, makanya itu pada umumnya ini UV karena ya untuk menggeser si ininya, teksturnya itu. Seperti itu kawan-kawan. Teman-teman bisa nyobain juga kok eksperimen di sini. Coba masukin soket-soketnya ke sini. Menemukan efek-efek yang baru, mungkin efek-efek yang teman-teman suka, bisa coba eksperimen seperti itu. Untuk tekstur koordinat mapping, ada image texture sini nyambung ke base color di sini. Juga ada roughness tadi yang sudah saya bilang, gambar roughness ini nyambung ke si roughness, dan juga ada gambar normal, gambar displacementnya nyambung ke normal sini, clear code normal displacementnya, dan nyambung lagi ke situ seperti itu. Oke, lanjut lagi ke materi selanjutnya.